Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada sebuah pertanyaan. Begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Ustadz. Saya pernah menyaksikan televisi Roja dan ada salah satu Ustadz di situ yang berpidato bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad ada di dalam neraka katanya. Mohon penjelasannya Ustadz. Walaupun saya bodoh, sebenarnya ini kurang mempercayainya. Mohon penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya, Imam Syekh Ahmad As-Sawi di dalam tafsir As-Sawi pernah berkata begini. Wa min jumlatil kufri al-ahdu bidawahiril ayati wal hadis. Termasuk jumlah daripada kekufuran adalah mengambil lahirnya ayat dan hadis. Kita harus hati-hati. Saya akan mengutip fatwa ulama al-Azhar. Darul Ifta al-Misriyah bi'anna walidai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahuma najiyani wa laysa min ahlin nar, bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang selamat, tidak termasuk ahli nar. Wa qad sarraha bidzalika jam'un min ulama, yang menjelaskan demikian itu ulama banyak. Bukan satu dua. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW adalah selamat. Wa sannafal ulama'ul musannifati fi bayani dzalika. Banyak karangan ulama yang menjelaskan tentang selamatnya kedua orang tua Nabi Muhammad. Di antaranya kitab risalah Imam Asyuti juga menerangkan tentang selamatnya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW. Innal ulama'a istadallu ala dzalika bi annahuma min ahlil fatrah. Ulama berdalih bahwa kedua orang Nabi Muhammad itu adalah orang yang selamat karena keduanya termasuk ahli fatrah. Li'annahuma mata qabla al-bi'sati, karena keduanya meninggal dunia sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul. Wala ta'diba qablaha, tidak ada siksaan sebelumnya itu. Li'anna man mata wa lam tabluhul da'watu yamutu najian, karena orang yang meninggal dunia yang belum nyampainya dakwah padanya, maka ia meninggal dalam keadaan selamat. Li ta'huri zamanihima wa bu'dihi an zamani ahil anbiya, karena keterlambatannya zamannya, karena terakhir zamannya keduanya dan jauh zamannya dari zaman terakhir para nabi, yakni Sayyidina Musa alaihi salam. Jadi sangat salah kalau orang beranggapan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad itu dianggap ada di dalam neraka, itu salah. Karena tidak diragukan lagi bahwa keduanya min ahlil fatrah, bila syakin, tanpa ada keraguan lagi. Termasuk Imam Tabari itu menampilkan keterangan di dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annahu qala fi tafsirihi. Imam Tabari berkata di dalam tafsirnya, firman Allah, wala sawfa yu'tika rabbuka fataradda, Tuhanmu akan rela kepadamu Muhammad, fatarda, maka kamu menjadi rela atau senang hati. Lah ini katanya Ibnu Abbas, min ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam alla yadkhula ahadun min ahli baitihin nar,
termasuk keridhaan Nabi Muhammad SAW adalah tidak satu pun dari keluarganya yang masuk ke dalam neraka. Ini dalil yang pertama. Wa qalat al-fatawa at-tariqah tsaniyah allati salakul qailun binajati abawai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan fatwa berkata pada jalan yang nomor 2, orang yang berkata dengan selamatnya kedua orang tua Nabi Muhammad SAW, annahuma najiyani lahuma lam yasbut anhuma syirkun. Keduanya itu selamat karena keduanya itu tidak pernah keterangan satupun yang mengatakan keduanya itu syirik. Bal kana alal hanifiyah dini jaddihima Ibrahim. Akan tetapi keduanya itu ada di dalam agama nenek moyangnya, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang berkata, yang berpendapat demikian itu banyak ulama, bukan cuma satu ulama saja. Di antara Imam Farur Razi di dalam kitabnya Asrari Tanzil, juga Imam Qurtubi di dalam kitabnya juga mengatakan bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad SAW termasuk orang yang selamat. Termasuk Abu Bakar Ibnu Arabi, salah satu Imam Malikiyah, ini juga berkata bahwa kedua orang tua Nabi Muhammad selamat. Malah su'ila an rajulin qala inna ban Nabi sallallahu alaihi wasallam finnar fa ajaba bi anna man qala dzalika fa huwa mal'unun. Pernah ditanya tentang seseorang berkata bahwa abahnya Nabi Muhammad SAW di dalam neraka. Beliau menjawab, Ibnu Arabi menjawab, barang siapa yang berkata demikian fa huwa mal'unun, maka orang itu mal'unun, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini malah didoakan oleh Ibnu Arabi. Di dalam kitab Tadhkirah ada hadis begini. Imam Qurtubi mengatakan, inna Aisyah radhiyallahu qalat hajja bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatal wada famaru ala aqabatil hujun wa wabakin hasinun mutammun fabagaitu dibukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa innahu dhafara fa nazala fa qala yawma yara istamsiki ay zamaman naqati fasanatu ila janbil ba'ir famaka sa'ani tawilan summa annu ada ila ya wa farahun mutabassikun faqultu lahu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah nazalta min indi wa anta bakin hasinun mutamun fabagaitu li bukaika ya Rasulullah summa inna utta ilayya wa anta farahun mutabassikun famimma da ya Rasulullah. Sayyidatuna Aisyah itu pernah berkata begini, Nabi Muhammad itu pernah melaksanakan ibadah haji bersama saya, haji wada. Kemudian Nabi Muhammad lewat di Aqabatul Hujun, di kuburan. Kemudian Nabi Muhammad itu menangis, merasa galau, sedih. Kemudian saya ikut menangis juga karena tangisan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad itu turun senang dan berkata, wahai Humaira, wahai pipi yang kemerah-merahan, istamsiki, tahan, maksudnya tali unta. Kemudian saya bersandar pada lampu unta. Nabi Muhammad diam agak lama. Kemudian Nabi Muhammad setelah diam lama kembali kepada saya dengan muka yang sangat gembira dan senyum-senyum. Kemudian saya bertanya pada Nabi, demi ayahku, engkau dan ibuku, ya Rasulullah, engkau turun pergi dari sisiku, engkau menangis, merasa sedih, galau, kemudian saya ikut nangis karena tangisan engkau ya Rasulullah. Kemudian engkau kembali kepada saya, engkau merasa sangat gembira, senyum-senyum. Ada apa ini? Kenapa ini ya Rasulullah? Nabi Muhammad menjawab, dhahabtu li qabri Aminata ummi fasaltullaha rabbi ayyuhyaha fa'ayaha fa'amanat. Saya pergi ke makam ibuku Aminah. Kemudian saya memohon kepada Allah agar Allah menghidupkan ibuku. Kemudian Allah menghidupkannya. Ternyata ibuku itu mukminah, orang yang beriman. Nah ini yang menunjukkan bahwa orang tua Nabi Muhammad itu adalah termasuk ahlul jannah.
Wa ruya innallaha ahya lahu abahu wa ummahu wa ammahu Abu Talibin wa jaddahu Abdul Muttalib. Riwayat lain mengatakan bahwa Allah menghidupkan ayahnya, ibunya, pamannya yang bernama Abu Talib dan kakeknya yang bernama Abu Talib dihidupkan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semuanya iman. Ada riwayat lain yang mengatakan di dalam kitab Rauhul Bayan jilid 1 halaman 217 begini. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam baka yauman bukaan sadidan inda qabri abawaihi wa gharasatiratan yabisatan, bahwa Nabi Muhammad menangis di satu hari dengan tangisan yang sangat di dekat makam kedua orang tuanya. Kemudian Nabi Muhammad menanam pohon yang sudah kering. Pohon yang kering itu ditanam. Kalau secara akal kan tidak mungkin hidup karena sudah kering. Nabi Muhammad kemudian bersabda begini, in ahdarat fahuwa alamatum kani imanihima. Bila pohon ini menjadi hijau, artinya hidup, ini menunjukkan bahwa keduanya memang iman. Fa'ahdarat. Kemudian setelah ditancap pohon yang kering itu menjadi hijau, hidup. Summa haraja min qabrihima, kemudian keduanya keluar dari kuburannya bi barakati doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aslama sumartahala, kemudian keduanya masuk Islam dan pergi. Lah, kalau memang ada hadis yang mengatakan kedua orang tua Nabi Muhammad termasuk kakeknya dan pamannya yang bernama Abu Talib itu ini yang mengatakan ahlu surga, dianggap hadis dhaif, tapi banyak riwayat lain dengan syarat lain yang mengatakan ini berarti menunjukkan hadis dhaif menjadi hasan bi ghairihi. Bukankah hadis itu ada hadis sahih bidatihi, sahih bi ghairihi, hasan bidatihi, kemudian menjadi hasan bi ghairihi, kan bukan begitu. Kalau memang ada riwayat lain yang mengatakan yang sama dengan sanad yang lain yang berbeda, saling menguatkan hadis satu yang dengan yang lain, ini posisi hadis dhaif menjadi hasan bi ghairihi. Mudah-mudahan kita senantiasa termasuk golongan orang yang ahlu sunnah wal jamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.